apa yang biasanya Bapak Ibu membuat siswa-siswi Bapak Ibu bosan dalam belajar? Nah, kalau ditanya, kita semuanya punya jawaban yang berbeda-beda. Tentunya Bapak Ibu ini berdasarkan pengalaman-pengalaman personal Bapak Ibu sendiri gitu ya. Apalagi ketika saya itu ngobrol kepada anak TK, kepada guru TK, guru SD, SMP, SMA itu beda-beda pasti Bapak Ibu tingkat kebosanan, terus kemudian beda-beda tingkat pengaruh lingkungannya juga ya, terus beda-beda kemudian juga bentuk apa sih Bapak Ibu daya atau kekuatan motivasi yang dibutuhkan untuk mempengaruhi mereka gitu. Nah, semoga nih apa yang saya sajikan di depan di layar Bapak Ibu bisa menyamakan persepsi kita ya Bapak Ibu ya, walaupun kalimatnya berbeda tapi minimal tuh kita dapat gambaran untuk bisa setuju, oh iya benar. Nah, karena sometimes dari antara kita ini kadang-kadang tuh Bapak Ibu nggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini ternyata bisa membuat anak didik kita bosan. Biasanya ini kita alami karena kita mulai Bapak Ibu merasa bahwa apa yang saya buat itu udah paling pas deh. Kita merasa nyaman Bapak Ibu dengan semua yang kita lakukan. Padahal kalau Bapak Ibu mau berlapang dada, kemudian Bapak Ibu mau berbesar hati, Bapak Ibu secara sportif boleh mengevaluasi diri Bapak Ibu, meminta kemudian supervisor atau guru senior di sekolah Bapak Ibu untuk melakukan observasi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa dilihat, dinilai apa yang masih kurang ya kan. Tentunya dengan tujuan Bapak Ibu perubahan perilaku yang ingin Bapak Ibu capai gitu ya. Makanya Bapak Ibu ketika sekarang ini ya pengolahan kinerja dengan model tuh Bapak Ibu observasi itu sangat baik sekali ya, sehingga observer itu juga bisa memfokuskan diri terhadap apa yang sebenarnya dipilih guru untuk perubahan perilakunya sendiri. Nah, salah satunya adalah gimana caranya menghadirkan pembelajaran ini. Nah, kalau Bapak Ibu bersifat terbuka, kemudian bersifat juga bisa apa ya namanya Bapak Ibu ya, menerima masukan dari orang lain, tentunya ini sangat baik sekali. Nah, jadi yang pertama tuh kalau misalnya kita mau simpulkan nih dari berbagai banyak sumber-sumber gitu Bapak Ibu ya, alasan-alasan siswa-siswi kita biasanya bosan itu karena satu metode pembelajarannya yang monoton. Apa sih arti monoton Bapak Ibu? Monoton itu artinya metode yang sama berulang-ulang. Jadi hari ini Bapak Ibu menggunakan metode ceramah, besok Bapak Ibu gunakan metode ceramah, lusa lagi dengan metode ceramah. Atau yang satu lagi, orang yang satu lagi hari ini dia menggunakan metode belajar dari kelompok, besok juga belajar kelompok, hari ketiga juga belajar kelompok dan seterusnya. Bahkan dari awal sekolah sampai akhir sekolah sampai setahun penuh dengan metode yang sama gitu. Nah pertanyaannya, apakah metode ceramah itu tidak baik gitu kan? Baik Bapak Ibu, asal dengan porsi yang benar. Yang tidak baik adalah metode yang sama, apapun jenisnya, dilakukan secara berulang-ulang. Tentunya ini akan membuat kebosanan gitu Bapak Ibu, ya kan? Nah, terkhusus nih dengan metode ceramah yang membuat anak didik kita Bapak Ibu selalu tuh hanya bisa diam, mendengarkan, dan dipaksa untuk bisa memahami. Padahal Bapak Ibu tahu ya sekarang ini anak-anak itu Bapak Ibu zaman Gen Z sekarang ini Bapak Ibu udah nggak ada yang betah kan Bapak Ibu dengar kita hanya bicara terus. Karena biasanya mereka tuh lebih suka dengan yang bersifat visual ya. Bapak Ibu kan pasti tahu sekali ya bagaimana anak-anak kita tuh banyak sekali dikuasai yang namanya dengan teknologi ya. Makanya ketika dilakukan sebuah tes gitu ya Bapak Ibu, mereka lebih memilih bermain di luar lapangan atau memainkan gadgetnya gitu. Mereka lebih memilih mainkan gadgetnya gitu Bapak Ibu dan Bapak Ibu pasti menyadari hal tersebut. Nah, jadi yuk sekarang kita tuh mulai nih Bapak Ibu mengevaluasi apakah saya itu adalah bagian dari guru yang melakukan metode yang monoton tadi. Yang kedua, Bapak Ibu, kurangnya motivasi dan keterlibatan. Jadi kurangnya motivasi ini lebih kepada siswa. Siswa itu datang dari rumah, punya problem, punya persoalan. Kemudian mungkin dia tinggal di lingkungan yang tidak ada euforia belajar yang kuat gitu Bapak Ibu. Sehingga dia sekolah itu hanya untuk kata orang tuh datang duduk diam gitu ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan ketika mereka tahu nih hari ini belajar IPS, belajar IPA yang mereka nggak suka banget, mereka nggak mau Bapak Ibu.
memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk dibentuk dari pembelajaran yang siap oleh siswa, gurunya gitu. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba materinya itu olahraga, karena mungkin mereka bisa berlari, bermain dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Jadi siswanya sendiri tuh dari dalam dirinya nggak punya motivasi. Ditambah lagi Bapak Ibu menggunakan metode yang monoton ceramah tadi misalnya, yang membuat siswa itu jadi pasif. Mereka hanya duduk diam, apalagi Bapak Ibu mungkin menggunakan cara-cara pola lama ketika Bapak Ibu masih kecil dulu. Duduk harus tenang, apalagi ya, tangan harus di ini siapa apa sih bahasanya Bapak Ibu ya, diletakkan di atas meja, jarum itu harus bisa kedengaran kalau jatuh di lantai. Itu udah gak relevan lagi Bapak Ibu dengan cara yang sekarang. Tentunya ini membuat semakin bosan siswa. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang bisa saya simpulkan dari berbagai sumber itu yang membuat bosan itu adalah pembelajaran kita tuh gak relevan Bapak Ibu. Ya siswa-siswi kita itu kita berikan contoh-contoh yang bahkan mereka tuh gak pernah lihat. Mereka tuh nggak pernah bersentuhan dengan itu. Mereka tuh nggak tahu gitu Bapak Ibu itu apa. Dan kita dengan mudahnya berjalan aja terus menerangkan sampai kita nggak memastikan you ngerti gak sih apa yang saya bilang, kira-kira seperti itu ya kan. Ini contoh tentang kapal laut ini Anda bisa bayangkan gak sih? Jangan-jangan mereka tuh bahkan nggak tahu kapal sampan. Bapak Ibu paksa untuk mereka bisa mengenal kapal pesiar gitu contohnya ya kan. Terus Bapak Ibu menerangkan tuh tentang apa nih kelapa sawit gitu contohnya ya kan Bapak Ibu, kelapa hibrida. Sementara mereka tuh sehari-hari tuh tinggalnya di perairan. Mereka tuh nggak ketemu dengan kelapa sawit, mereka nggak tahu. Jadi itu nggak relevan banget gitu Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi, mereka bosan gitu Bapak Ibu. Tapi sesuatu yang kita Bapak Ibu bisa jelaskan yang apa ya, yang setiap hari itu mereka tahu, tapi ternyata itu lingkungannya itu dijadikan sumber belajar yang baik, mereka akan tertarik. Tertarik dirinya untuk belajar, tapi gimana caranya nanti bisa dieksplor, dikelola dengan baik. Dan selanjutnya Bapak Ibu, lingkungan belajar yang tidak kondusif. Ya mungkin sekolah Bapak Ibu letak di pinggir jalan, mobil-mobil besar lewat, ribut gitu ya kan. Atau Bapak Ibu seorang guru yang baik, siswanya tenang, tapi tetangga kanan kiri kelasnya Bapak Ibu selalu ribut gitu. Itu tentunya nggak akan bisa menciptakan suasana yang tenang bagi jiwanya siswa-siswi kita. Jadi mereka pun akan bosan. Kenapa bosan dengan Bapak Ibu? Mereka terpengaruh, mereka pengen lari, mereka pengen lompat ke orang lain. Kenapa orang lain bisa lompat ribut saat jam pelajaran, mereka nggak bisa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi lingkungan belajar di rumah pun demikian. Nah ini makanya perlu komunikasi ini dengan orang tua juga ya Bapak Ibu ya. Ketika belajar, anaknya disuguhkan kondisi-kondisi yang tenang, yang nyaman dan sebagainya. Jangankan seperti itu Bapak Ibu. Sekarang suasana panas di mana-mana, sekarang dengan adanya observasi ya, setiap hari itu hampir saya observasi kemarin itu, ketika ada kelas siang itu panas banget gitu ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri yang hanya duduk Bapak Ibu 40 menit, 60 menit di ruangan itu gitu ya Bapak Ibu tuh merasa panas tuh jadinya enggak semangat gitu Bapak Ibu ya, karena padahal tuh udah kipas sudah ada gitu Bapak Ibu ya, sudah ada di kiri kanan gitu kan, jendelanya udah terbuka lebar tapi masih panas. Itu tuh membuat gak nyaman. Gimana anak-anak yang dari mulai siang sampai sore itu juga pasti akan mempengaruhi minat belajarnya juga ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah terpikir sampai hari ini ya, tapi dari pengalaman yang saya alami 1 bulan ini, waduh itu luar biasa berat sekali ya buat mereka. Kemudian Bapak Ibu tekanan dan beban belajar yang berlebihan. Ada nggak sih Bapak Ibu di tempat ini yang masih punya pola pikir bahwa anak-anak tuh kalau nggak dikasih PR sebanyak-banyaknya itu nggak baik gitu. Jadi Bapak Ibu saban hari selalu kasih PR-nya 30, 50. Ya, padahal sekolahnya udah pulang jam. Mohon maaf ya, ini tampaknya lagi bersin. Ya, jadi dikasih PR sebanyak mungkin gitu dengan merasa bahwa Bapak Ibu kalau merasa bahwa dengan
belajar yang PR sebanyak-banyaknya nanti anak-anak tuh jadi pintar gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal Bapak Ibu nggak ingat materi mereka, mapel mereka tuh nggak cuma mapel kita, ada mapel lain lagi. Dan mereka tuh di rumah punya kegiatan lain, misalnya karate, belajar musik dan sebagainya. Gimana mereka mau membagi waktunya gitu Bapak Ibu, dan itu akan membuat mereka tuh terpacu untuk menjadi kurang bahagia gitu Bapak Ibu. Dan ini yang perlu nih Bapak Ibu kita sama-sama coba nih Bapak Ibu renungkan. Dari 5 ini, di bagian mana yang Bapak Ibu paling menonjol? Ya, sehingga dan Bapak Ibu kurang menyadarinya, sehingga Bapak Ibu sekarang akhirnya tuh jadi tahu, oh ternyata ini toh yang membuat anak-anak di kelas itu lebih banyak ya bosan yang kelihatan dari wajahnya. Bapak Ibu kan pasti lihat, atau Bapak Ibu mungkin pernah nggak sih mengalami Bapak Ibu apa ya paling ditunggu-tunggu, atau ada guru di sekolah Bapak Ibu yang paling ditunggu-tunggu siswa untuk masuk ke dalam kelas. Nah, Bapak Ibu boleh kok yang melakukan ini ya, kunjungan kelas gitu Bapak Ibu, melihat cara belajarnya, cara mengajarnya gimana gitu Bapak Ibu, supaya kita jadi dapat masukan. Siapa tahu memang apa yang kita lakukan selama ini kita nggak sadar bahwa sangat-sangat Bapak Ibu kurang baik dan kita perlu berubah. Nah, sometimes kita perlu contoh nyata, nggak cukup dengan omongan seperti Pak Osman hari ini, tapi butuh contoh nyata. Yuk Bapak Ibu boleh lakukan kunjungan kelas tadi, izin dengan kepala sekolah, izin dengan gurunya, boleh nggak sih Bapak gitu, ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang tuh Bapak Ibu